Ini lahan hutan dan saya akan mengambil contoh media tanah hitam. Saya akan mengambilnya. Ini media tanah hitam. Sekarang saya mengambil sampling tanah liat, yaitu tanah kuning. Tanah ini sangat sekali, kawan. Sekarang saya mengambil sampling ini tanah merah, kawan. Jadi tanah merah ini tanah yang sangat gembur, ngerokos, apalagi di saat musim kemarau seperti ini. Jadi beda sekali dengan tanah hitam atau tanah kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga sahabat semuanya yang mendukung channel Bang Gus dan menyimaknya tidak bosan-bosan, karena saya akan memberikan tutorial. Jadi ada 4 jenis tanah ini, walaupun tidak ada unsur melengkapi, tapi saya akan memberikan tutorial jadi agar menjadikan ini semuanya bermanfaat. Karena selama ini masalah media tanam untuk di pot itu, agar harapan saya kita semuanya yang sangat berbeda situasi dan kondisi di mana kita berada, di mana kita berdomisili, itu tidak selalu sama. Bahkan kalau misalnya sahabat semuanya harus menyontoh saya, di tempat saya itu ada tanah merah, ada tanah kuning, ada tanah hitam. Nah, suatu daerah bagaimana yang semuanya itu mayoritas tanah gambut, bagaimana yang mayoritas itu tanah berpasir, tanah berlumpur. Nah, itu tentu sangat berbeda. Oleh sebab itu saya akan memberikan tutorial bahwa intinya nanti bahwa media tanam untuk di pot itu, tanah adalah media yang baik. Kenapa saya mengatakan yang baik? Karena ini standar dari tanah tempatnya tumbuh untuk tumbuh-tumbuhan. Ini saya rasa standar tutorial saya untuk di daerah manapun. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama. Jadi sahabat semuanya, saya memberikan sampling ini sangat sederhana. Ini tanah merah, ini tanah hitam, ini tanah kuning, tetapi ini bercampur kerikil-kerikil seperti ini. Nah, ini subur. Walaupun kuning ini sangat tanah berat, tanah rekat, tapi bercampur kerikil-kerikil. Nah, otomatis ini banyak mengandung natrium, juga banyak mengandung fosfat. Bukan saya terlalu antusias pada tanah kuning ini, tidak. Karena masing-masing ini ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, tanah hitam ini kawan, tanah hitam ini sangat subur. Nah, ketika kita menggunakan tanah hitam ini untuk media tanam, sedikit air saja. Tetapi juga tidak boleh ini sampai kekurangan air bila kita gunakan di dalam media tanam. Sebab kalau kekurangan air, untuk meresap itu akan sangat lama sekali. Nah, ini tanah merah kawan. Jadi sedikit perbedaan, tanah merah ini tanah kuning sangat berbeda sekali. Nah, tanah merah itu adalah tanah yang ngerokos. Tanah ngerokos itu ciri-cirinya kawan, jika terkena air itu akan cepat hilang. Jika kekeringan akan cepat menjadi gembur seperti ini, ngerokos seperti ini. Nah, ini tanah merah. Di tanah merah itu kita gunakan ke media tanam di pot itu tidak kita campuri apa-apa, enggak apa-apa. Kelihatannya padat, tapi setiap kena air akan cepat meresap, hilang, dan habis. Ini tanah merah. Lain dengan tanah kuning. Tanah kuning itu kalau di dalam media tanam kita lambat untuk menyiram air. Ini air untuk meresap lama sekali. Oleh sebab itu kalau kita gunakan tanah kuning tanpa campuran, hendaknya itu faktor kelembapan, kebasahan tanah ini harus kita perhitungkan. Jangan sampai ini kekeringan. Sama dengan tanah hitam seperti ini. Nah, tanah hitam itu biasanya berada di daerah-daerah rendah. Karena kejadian itu banyak campuran dari tanah apapun, kemudian banyak endapan-endapan lumpur, juga umus-umus menjadi tanah hitam seperti ini. Nah, ini adalah sebatas pengetahuan saya. Tentu saja pengetahuan saya ini sangat berkekurangan. Yang perlu saya garis bawahi, seperti di negeri kita ini banyak bermacam-macam tanah. Nah, ini yang satu yang kekurangan,
tanah gambut. Karena tanah gambut sendiri saya juga untuk pesan paket, tapi sampai saat ini katanya kesulitan. Jadi saya ada kawan rekan di Sumatera mau dipaketi entah berapa kilo tanah gambut itu sampai sekarang belum datang. Jadi itu nggak apa-apa. Tanah putih kita juga belum ada. Nah ini kawan yang saya perlu garis bawahi. Ini saya sangat apresiasi. Ini saya beli dari sekitaran Gembiroloko, daerah istimewa Yogyakarta. Ini jeruk nagami. Ya jeruk nagami itu kalau buahnya bisa dimakan sekalian sama kulitnya. Saya yang salut pada di daerah istimewa Yogyakarta itu semua penjual tanaman itu tidak ada yang menggunakan campuran apapun. Jadi tidak ada misalnya sabut kelapa skam, tidak ada. Semua tuh media tuh seperti ini. Seperti tanah yang campur pasir, itu mungkin endapan atau ini lahar dari erosi gunung juga tidak tahu. Nah saya salut. Tanahnya tuh ringan seperti ini kawan. Tidak ada campuran apapun selain media tanah. Ini di daerah istimewa Yogyakarta. Lain di daerah lain sudah campur-campur. Ini saya apresiasi. Jadi sahabat semuanya kalau pergi ke daerah istimewa Yogyakarta itu media tanamnya untuk jualan di polybag seperti ini walaupun besar itu tidak ada campuran. Ini media tanah entah campur apa seperti berpasir, tanah hitam. Saya salut sekali, apresiasi kepada Bapak penjual di sekitaran Gembiroloko Yogyakarta bahwa mereka tuh menggunakan tanah full, tidak ada campuran apapun. Nah harganya pun sangat terjangkau, sangat murah sekali kawan. Kita tidak menyebut karena harga itu sesuai pasaran. Sebagai seorang pedagang kan hari ini saya menjual sekian, ternyata besok benih nggak ada, jadi mahal. Kita kan nggak mau seperti itu. Jadi di daerah sekitaran Gembiroloko Yogyakarta itu sangat terjangkau harganya. Bermacam-macam jeruk varian seperti ini, jenis nagami seperti ini kita ngambil. Medianya semua bibit apapun tuh pakai media tanah full seperti ini. Di sana subur. Jadi kenapa saya memberi sampling kepada beberapa tanah? Ketika saya mengolah sebuah proses untuk media tanam di pot, saya menyatakan kalau tanah ini adalah tanah yang terbaik, media yang terbaik, media tanam yang terbaik. Itu kan kalau saya ya setuju, tentu saya setuju. Tetapi yang tidak kesetujuan saya, di daerah manapun di negeri ini, di luar Jawa, Sumatera, tanah gambut, Kalimantan, tanah humus, tanah hitam, Irian Jaya, ada tanah kuning yang banyak mengandung emas, mengandung fosfat juga di tanah Jawa ini. Tentu saja setiap daerah itu punya kesuburan tanah sendiri-sendiri, punya tanaman yang subur. Ketika saya menyatakan media saya ini adalah media yang terbaik, sedangkan di luar Jawa juga ternyata tanamannya subur-subur, bukan di Jawa saja. Nah itulah sebabnya saya memberikan semangat kepada sahabat semuanya untuk media tanam di pot itu hendaknya sesuaikan saja dengan situasi kondisi di daerah Anda. Kalau misalnya di puncak Papua sana bagaimana harus menggunakan sekan itu kan sulit. Kalau misalnya di kutub utara sana bagaimana harus mendapatkan sabut kelapa kan sulit. Jadi saya berpatokan media yang baik itu sekiranya adalah tanah. Sebab di negeri manapun, di daerah manapun itu tanah itu tentu ada. Dan itu sangat standar untuk tanaman di pot. Nah masalah kita kolaborasi, kita mengolahnya dengan kompos hijau daun, dengan sekan, dengan sabut kelapa, dengan media batu, dengan kompos-kompos buatan macam-macam kita campur dengan pupuk kimia, itu kan inovasi kita agar lebih baik dan lebih subur. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, media tanah itu adalah media yang baik, sakatan yang baik, sebab tanah itu standar untuk ditempatkan dimanapun, di daerah manapun, di negeri manapun. Sebab apa? Ketika saya menggunakan misalnya pupuk tertentu, saya mengatakan media yang terbaik. Ya kalau di daerah Anda itu ada, di daerah sahabat semuanya jauh sana tidak ada media seperti itu, apakah nggak jadi tanam? Yang penting mari semangat bertanam, media di daerah Anda manfaatkan dengan benar-benar dan dengan betul. Siram air, gunakan pupuk hijau daun, bisa ditambah dengan pupuk NPK, bisa ditambah dengan pupuk kimia yang lainnya, tapi yang menjadikan kita semangat untuk bertanam. Jadi ketika saya memberikan tutorial itu adalah media tanah adalah standar media yang baik, tidak media olahan saya itu adalah media yang terbaik, tidak, mengingat situasi dan kondisi di daerah lain masing-masing. Ketika saya menyatakan media ini media yang terbaik,
Ternyata pohon kelapa pun di luar Jawa itu banyak yang subur, walaupun tanah yang berbeda dengan tanah kondisi di sini. Padi juga di luar Jawa banyak yang subur, tanaman sayur-sayuran, tanaman pisang, bahkan tanaman buah-buahan di luar Jawa itu banyak yang subur. Bagaimana mungkin saya itu menyatakan kalau media yang saya gunakan adalah media yang terbaik? Nah, itu menurut saya kurang tepat untuk situasi dan kondisi. Jadi yang tepat saya menyatakan media tanah adalah media yang standar untuk kita buat media tanam di pot. Baiklah sahabat semuanya, kita telah memberikan sampling sifat-sifat tanah hitam, sifat-sifat tanah kuning, ini tanah merah, juga ini tanah dari erupsi gunung di Yogyakarta. Dan sekali lagi kita salut kepada daerah sana, penjual, penyedia bibit-bibit itu tidak ada campuran apapun, semua itu full total media tanamnya tanah seperti ini. Kita salut, apresiasi kepada para pelaku, pedagang, penjual di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi sekali lagi agar lebih jelas, media tanah itu adalah media standar, media yang baik untuk dimanapun. Kalau saya menyatakan olahan saya, hasil karya saya adalah media yang terbaik, bagaimana di daerah lain ternyata banyak juga tanaman yang subur. Kita menyatakan media yang terbaik, apakah di daerah kita itu hanya tanaman kita yang subur? Kan tidak. Kita dapati beberapa tanaman di Nusantara, di negeri ini banyak yang subur. Walaupun toh misalnya kalau apel di daerah sini kurang subur, Jawa Barat subur. Rambutan di sini subur, tidak subur, Jawa Barat subur. Kalau misalnya durian di sini kurang subur, di Sumatera, di Kalimantan subur. Nah, itulah ada segi main plusnya. Bagaimana saya baru menyatakan kalau media olahan saya adalah yang terbaik, itu tidak tepat. Yang terbaik adalah media tanam adalah standar media yang baik untuk media tanam di dalam pot atau polybag. Demikianlah sahabat semuanya, dari 4 sampling ini saya rasa sebagai patokan, otomatis dengan sendirinya berjalannya waktu, sahabat semuanya yang punya inovasi yang lebih dari saya, yang lebih baik daripada saya, kita siap untuk belajar bersama-sama. Kita bawa inovasi di daerah kita untuk di daerah lain, kita saling kolaborasi, kita saling belajar. Itulah tujuan saya. Jadi di daerah manapun di negeri ini tanahnya semua subur, banyak tanaman yang subur, bukan saja di daerah kita. Dan media tanah adalah media standar untuk di daerah manapun, untuk tanaman di kota Bulapan. Nah, kita kolaborasi, sesuaikan lingkungan kita, situasi dan kondisi kita, jadi kita bisa mengolahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi sahabat saya semuanya, sekali lagi saya ulang, kita bisa mengolah sebuah media tanah, kita campur-campur lain-lain, campur dengan batu, campur dengan kompos-kompos, campur dengan organik, anorganik, dan lain-lain. Tumbuhan hijau daun termasuk. Tapi juga ada sisi tertentu, daerah tertentu, yang sahabat semuanya untuk memulai bertanam itu akan sangat sulit. Karena tidak tersedianya media sesuai dengan yang kita tutorialkan. Oleh sebab itu sahabat semuanya, saya memberikan tutorial bahwa media tanah di mana Anda berada itu adalah media standar yang baik. Tidak harus kata saya. Kalau harus kata saya, Anda kesulitan mencari bahan-bahannya. Itu nggak jadi bertanam, sahabat-sahabat semuanya. Jadi lakukan, yang penting bertanam. Pencampuran, pemupukan, dan lain-lain, Anda akan memahami sendiri setelah nantinya itu berjalan. Jadi kita memberikan tutorial seperti ini bukan semata-mata kita itu bisa sendiri, ahli sendiri, tidak kawan. Kita itu hanya memanfaatkan di lingkungan kita apa yang ada tanah. Cukup untuk media standar yang baik, tidak harus kita mencari lain-lain. Tetapi kalau sahabat semuanya di daerah manapun kok sekiranya media tanam, bahan-bahannya tidak ada dan mau mencari kemana-mana juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana mau mencari segala media sedangkan hobi bertanam pun itu belum dimulai. Yang penting semangat bertanam dulu, bahwa media tanah adalah media standar untuk kita gunakan media tanam di pot. Jadi tidak perlu kita harus kata saya, misalnya saya menggunakan campuran media tertentu, saya memberikan sampling 1-2 tanaman saya adalah media yang terbaik. Tidak, media tanah adalah standar media yang baik untuk dimanapun. Nah, masalah yang terbaik sesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah kita. Di daerah kita musim penghujan, di daerah sahabat saya
belum ada hujan, itu sesuaikan aja rawatannya. Saya tetap biasa, sekeras tanah apapun saya akan menggunakan pupuk hijau daun. Dengan pupuk hijau daun, mikroba tanah, cacing tanah akan berkolaborasi dengan media tanah, akhirnya akan gembur menjadi tanah yang subur. Saya kontrol terus dengan pupuk kimia, bisa NPK 16 juga bisa pupuk yang lain. Jadi sahabatku semuanya, mari yang penting kita tetap bertanam sesuaikan dengan kondisi daerah Anda. Karena pada dasarnya ketika saya menyatakan media saya yang saya gunakan adalah media yang terbaik, di daerah lain belum tentu ada media seperti di tempat saya. Nah, bagaimana seperti daerah istimewa Yogyakarta, tanamannya subur-subur, banyak rambutan, banyak durian, daerah Gunung Kidul dan lain-lain. Medianya seperti ini. Nah, media lembut seperti ini, seperti erupsi Gunung Merapi kan tidak ada di daerah saya. Tapi nyatanya di sana juga tanamannya subur. Di Tuban pun ini daerah saya juga tanamannya subur. Jadi standar media yang ada di lingkungan kita itu sudah cukup untuk sebagai ukuran bahwa kita gunakan media tanam di pot itu di lingkungan aja kita sendiri. Ada tanah nggak apa-apa. Ya barangkali ada sekam, ada sabut kelapa juga tidak apa-apa. Saya memberi patokan sekali lagi, standar tanah adalah standar yang baik untuk media tanam di pot. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya, karena mengingat kita di dunia YouTuber ini bukan kita sok tahu atau sok luas, bukan, karena kita juga ada rekan itu yang berasal dari daerah kita sendiri, luar kabupaten, luar provinsi, bahkan juga ada yang kita tuh berkomunitas baik dengan sahabat-sahabat semua berada di luar negeri. Oleh sebab itu untuk media tanam saya standar adalah media tanah adalah standar, sebab pada dasarnya media tanah itu ada di negara manapun, di daerah manapun, di kabupaten manapun. Selamat mencoba dulu, jangan kita diributkan dengan harus media ini itu sesuai seperti yang kita tutorialkan. Nanti sahabat semuanya tidak jadi bertanam, jadi sibuk dulu. Ada pot yang baik nggak apa-apa, ada kaleng bekas nggak apa-apa, ada polybag nggak apa-apa, ada tanaman rumput-rumputan, bunga-bungaan nggak apa-apa, keladi-keladian nggak apa-apa, tanaman berakar tunggang juga nggak apa-apa. Mari terus semangat untuk bertanam. Cocok saatnya kita seperti ini. Kondisi negeri seperti ini, banyak pandemi COVID-19, kita banyak di rumah. Kita gunakan kegiatan yang positif, manfaatkan apa adanya. Di lahan sempit tidak jadi masalah. Kita bisa menciptakan di lahan sempit dengan perundukan untuk tanaman berakar tunggang. Dengan amphibiplant, beberapa tanaman yang hidup di darat juga dengan air. Dengan teknik terasiring, walaupun di lahan pot. Itu seperti kita tutorialkan agar negeri kita itu betul-betul seni tanah dan kesuburannya juga hebat. Itulah perlunya saya memberikan tutorial. Walaupun toh saya sendiri sebagai manusia banyak kesilapan, banyak kekurangan, banyak tidak kesempurnaan, tapi paling tidak kita memulainya dan kita siap untuk belajar bersama-sama. Baiklah sahabat semuanya, akhirul kata saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.